Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo TGPers. Kembali lagi nih di konten kita G Podcast episode 5. Bersama gue Gipe yang akan menemani para TGPers selama beberapa menit kemudian untuk mengobrol tentang program kerja yang ada di HMGP nih. Nah, program kerja yang akan kita obrolin hari ini adalah program kerja yang seputaran tentang pengabdian masyarakat dan lingkungan. Teman-teman udah pada tahu kan itu apa? Ya, itu adalah Big Boss. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Big Boss itu apa, Big Boss itu adalah program kerja dari HMGP yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dan pelestarian lingkungan nih di bawah naungan Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mungkin kita akan ngobrol tentang Big Boss ini kepada orang yang lebih paham kali ya. Langsung aja gue sambut Project Officer Big Boss 2023, Aulia Siva. Halo Aul. Halo Gipe. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gipe sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Aul dari mana Aul? Dari rumah apa habis kelas? Dari rumah. Dari rumah nih. Iya. Rumah di mana Aul? Jauh banget. Oh, Jakarta Timur, wah. sana dikit Bekasi. Jauh ya. Makasih Aul udah mau datang ke sini deh buat syuting bareng kami HMGP. Sebelumnya Aul boleh nggak sih memperkenalkan diri ke teman-teman TGPers nih biar pada tahu nih Aul ini siapa dan sebagai apa nih? Oke. Halo teman-teman TGPers, gue Aulia Syifa Zahra, bisa dipanggil Aulia. Gue dari penerbitan jurnalistik 4B. Di sini gue sebagai Project Officer dari Big Boss tahun 2023. Nah, itu teman-teman, ini Project Officer Big Boss 2023 nih, Aul. Nah, gini Aul, kan seperti yang udah gue bahas di awal tadi, kayak Big Boss tuh acara pengabdian masyarakat lah yang bergerak di bidang sosial gitu. Tapi dari Aul sendiri, apa sih Big Boss itu, Ul? Berdasarkan pengalaman gue tahun lalu, Big Boss itu emang pengabdian masyarakat, di mana kita mengabdi kepada masyarakat. Bentuk kegiatannya itu bisa pengajaran, bisa pengadaan lingkungan, bisa hiburan juga. Contoh kayak pengalaman gue kemarin sebagai divisi acara, itu gue menghandle menjadi MC di 17-an. Itu kan jatuhnya hiburan ya, dan itu seru banget. Kita juga mengadakan operasi semut untuk lingkungannya, terus juga pengadaan lingkungannya kita seperti ngasih tong sampah kepada desa. Terus kita juga melakukan pengajaran, bentuknya itu macam-macam, seperti pengenalan tentang tokoh-tokoh nasional, juga pengajaran tentang baca Al-Quran, seperti itu. Wah, berarti itu benar-benar kegiatannya interaktif yang berhubungan sama sosial mahasiswa ke masyarakat banget ya, Ul? Iya, betul. Nah, terus kalau gue boleh tahu nih, kalau ntar gue mau ngikut Big Boss itu kegiatannya, kalau itu ada apa aja sih di Big Boss tuh kegiatannya? Kayak kita bakal ngapain aja nih selama Big Boss? Oke, buat Big Boss tahun ini itu kita rencananya ada 4 kategori, yaitu pengajaran, pengadaan lingkungan, medical check up, dan juga hiburan. Nah, bentuk pengajarannya itu kami ada di pra-event, yaitu di panti asuhan. Jadi yang baru di Big Boss tahun ini itu kita akan berkunjung ke panti asuhan khusus bayi. Sana kita akan melakukan pengajaran kepada anak-anak balita yang anak di bawah usia 5 tahun. Nah, di sini kita akan ngajarin tentang motorik, jadi seperti bermain play-doh, terus meronce benda, bentuk, kayak gitu. Berarti untuk pra-eventnya kita bakal mampir ke panti asuhan gitu ya? Betul. Bertemu sama warga-warga panti, terus kita ngajar ke anak-anak. Betul banget, itu bakal seru banget karena jatuhnya kita bermain sih, bukan mengajar yang materi gitu. Karena kita juga pengen tahu nih sebagai mahasiswa bagaimana sih kehidupan di panti itu, dan apalagi ini balita gitu kan. Terus habis itu di main eventnya kita ada pengajaran juga, itu buat anak SD dan SMP. Nah, jadi untuk yang SD itu kita ngajarin tentang sex education. Ini yang di highlight banget sama di desa kita, yaitu kita mengajarkan tentang di tubuh kita ini apa sih yang nggak boleh dipegang orang, seperti larangan-larangan yang nggak boleh ya, jangan nyampe ngelewatin batas. Betul. Antara cewek dan cowok, seperti itu. Karena di desa yang akan kita kunjungi itu di Desa Gunung Bunder 2 itu ketua RT RW-nya itu menghimbau ke kita, meminta sih lebih tepatnya ke kita untuk bahas sex education ke mereka, karena banyak banget nih yang melakukan pernikahan dini. Wah, gitu. Pernikahan dini tapi mereka belum ngerti apa arti pernikahan itu sendiri, makanya butuh banget nih pengetahuan ini nih ya. SMP dinikahin, terus SMP mau nikah, itu kan berdampak buruk ya buat merekanya sendiri, orang tuanya juga gitu. Kemudian
kita melakukan medical check up. Medical check, ngecek orang Iya, gitu di sana. ngecek orang, betul. Kita karena kami bukan basicnya di bidang kesehatan, jadi kami bekerja sama. Bekerja sama dengan institusi kesehatan atau gimana nih? Atau jurusan lain yang tentang kesehatan apa gimana? Nah, kita kebetulan kerjasama sama KSR UPN Veteran Jakarta. Oh, berarti nanti yang ngurusin kesehatan tuh mereka, kita hanya memfasilitasi mereka. Betul, kita bantu untuk sebagai pengurusnya, tapi untuk pengecekan general check up-nya masyarakat desa itu ke KSR UPN Jakarta. Oh, oke. Gitu. Kemudian kita ada hiburan, itu pensi, jadi kita di sana akan menunjukkan, jadi kita sebagai mahasiswa juga nunjukin tampilan gitu, terus dari anak-anaknya juga. Berarti ntar kita di sana juga ada penampilan tuh. Iya, betul. Kayak nyanyi, drama-drama gitu. Ajang ini bakat ya, bakat. Tetap ada seni-seninya ke sana ya. Betul dong, kan jurusan kita tetap seni. Seniman parah ya, harus wajib ya. Iya, seperti musikalisasi puisi, baca puisi, nyanyi, pokoknya bakat apapun boleh ditampilkan nanti di pensi itu gitu. Terakhir kita ada pengadaan lingkungan, kita bikin pos bank sampah di sana. Bikin pos bank sampah tuh langsung di sana apa kita bikin di Depok dulu kita bawa ke sana? Bikin di Depok dulu. Bikin di Depok dulu, bawa ke sana, kasih berarti. Oke, lanjut kali ya Ula. Ya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya nih. Kenapa sih mau jadi PO Big Boss sementara kan acara program kerja di TGP sendiri ada banyak selain Big Boss ya. Tapi kenapa Aul lebih tertarik jadi PO Big Boss nih Ul? Oke, jadi kalau alasan kenapa jadi PO Big Boss, pertama karena dukungan dari teman-teman. Dukungan teman-teman pasti ya. Iya, diminta juga untuk menjadi PO Big Boss, diamanahkan. Ya, gue bersedia. Alasan dari gue nya sendiri karena emang tertarik sih, maksudnya gue juga sebelumnya udah berpengalaman di bidang Big Boss sendiri, juga pernah megang acaranya, jadi menurut gue ya kenapa enggak jadi project officer. Dan gue juga itu ide-ide baru seperti kunjungan ke panti asuhan kayak gitu tuh mau gue realisasikan di Big Boss tahun ini. Berarti sebelumnya Aul juga udah sempet Big Boss tahun lalu ya? Iya, betul. Makanya berani untuk majuin diri, oke, gue bakal handle Big Boss tahun ini. Betul. Dengan segala ide-ide baru, kreasi-kreasi baru, Big Boss tahun ini bakal berbeda dengan Big Boss tahun kemarin. Betul. Oke, kalau untuk persiapannya sendiri nih dari Aul dan panitia Big Boss itu udah sejauh apa sih? Kayak terbentukan di panitia udah dari kapan? Terus udah jalan berapa lama ini persiapannya itu? Oke, jadi buat persiapan sejauh ini kita itu udah sampai di fiksasi desa, udah fiksasi panti asuhan juga. Kebetulan itu atas permohonan izin dari Dinas Sosial Jakarta. Udah nyampe dinas? Keren ya? Keren banget, itu udah dapat izin dinas tuh. Keren banget. Jadi udah fiksasi desa, fiksasi panti asuhan, kita juga udah danusan, persiapkan masalah acara, rundown, breakdown itu udah selesai. Jadi susunan acaranya itu udah fix. Berarti kalau berdasarkan persentase nih, kira-kira acara buat Big Boss ini udah berapa persen Ul kalau dari lu? I would say 65%. 65%. Ya. Berarti segala sesuatunya kayak surat perizinan tuh udah disiapin, buat rundown udah. Untuk tujuan-tujuannya juga udah semua kayak misalnya desa-desa mana? Kita udah fiksasi desa. Kalau boleh tahu kita ntar itu acara di desa mana, terus di panti mana, boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman TGPers sekalian nih? Iya, jadi untuk panti asuhannya itu ada di Panti Asuhan Sosial Tunas Bangsa khusus anak balita di Jakarta Timur, tepatnya di Cipayung. Kalau buat desanya itu ada di Desa Gunung Munder 2, Kabupaten Bogor gitu. Terus lanjut deh, kesulitannya sih apa sih jadi PO nih buat ngejalanin ini acara? Apakah sulit nyari panitia dari awal atau sulit buat ngerjain rundown, atau masih nyampe sekarang masih menemukan kesulitan tapi belum menemukan jalan keluar? Kalau kesulitan sejauh ini yang gue rasain mengkoordinir per divisinya sih, karena gue sebagai PO kan harus menghandle semua divisi, harus berkomunikasi dengan semua divisi. Kadang tuh ada pertemuan rapat gitu yang bentrok nih, jadi kan akhirnya gue harus mengorbankan yang mana gitu kan. Nah itu solusinya pasti gue kerjasama dengan para BPH Sosmaling buat minta bantuan ke mereka untuk
gue megang yang ini, kalian megang yang itu, kayak gitu. Terus kalau misalkan kesulitan lain itu paling ke dana sih, karena Dana, ya? Seperti yang kita tahu pengabdian seperti ini kan butuh dana yang cukup banyak gitu ya. Kita juga sebagai panitia maunya ngasih yang terbaik gitu ke desa atau panti yang kita kunjungi nanti. Jadi permasalahan yang menurut gue paling sulit adalah di dana. Iya sih, kan ya kita lihat juga dari semua proker pasti emang butuhnya dana kan. Iya. Rata-rata permasalahan di dana emang. Apalagi kini pengabdian kita keluar dari daerah kita kan, Iya, kita juga betul. butuh uang pegangan nih teman-teman buat kalau ada kenapa-kenapa bisa ke handle dengan dana Iya. itu. Terus tadi sempet gua dengar kalau udah masalah kesulitannya tuh ada di rapat-rapat divisi. Iya. Emang sejauh ini ada divisi apa aja sih di Big Boss? Oh, Oke, yang pertama itu ada divisi acara, Acara. divisi HPDD, PDD, transportasi dan logistik, K3, transportasi logistik, ya, ketiga kemudian konsumsi, konsumsi. dan sponsorship gitu. Untuk transportasi tadi tuh ada Ya. membahas transportasi. Terus kita sebagai nanti para panitia atau yang ikut Big Boss itu sendiri tuh transportasinya gimana Kak Aul? Buat ke desanya atau buat ke panti asuhannya nanti? Nah, itu kita udah ngomongin nih sama divisi transloknya sendiri. Kalau untuk ke panti asuhannya itu nanti pakai motor, dan itu nggak semua panitia akan ke panti asuhan, karena mengingat panti asuhan juga nggak terlalu besar. Kita juga udah sekitar 50 orang yang kesana kan nggak mungkin. Jadi Iya, kita terlalu banyak, hanya kasihan batasin juga. sampai 20 orang, dan itu transportasi pakai motor. Jadi diutamakan teman-teman panitia yang punya motor dan bisa kesana gitu. Terus kalau kalau buat yang ke desa, nah ya. itu kita pakai untuk kendaraan besarnya kita pakai tronton, karena tahun lalu juga kita pakai tronton. Kayak tronton berarti Iya. ntar tronton dari sini jalan langsung ke desanya rame-rame. Bogor, betul gitu. Terus juga ada motor, karena tronton sendiri bukan hanya ngangkut teman-teman panitia, tapi juga barang-barang yang akan dibawa ke sana juga. Pasti karena Iya. barang-barang juga butuh banyak banget kan, karena kayak kan ada yang mau kita kasih nih ke desanya gitu. Oke. Sebelum lanjut mungkin kita games dulu biar nggak Iya, terlalu boleh, tegang kali ya boleh. Kaul ya. Nih nama gamesnya This or That nih, ntar Kaul tinggal milih mau pilih yang ini atau yang itu atau yang ini. Cuman jawabnya cepet ya Kaul ya. Iya, oke. Nih langsung mulai aja nih ya. Iya, Rapat online, rapat offline. offline, Offline. Mengubah masa lalu atau mengubah masa depan? masa depan, Masa depan. Buku atau film? film, Bubur diaduk, bubur gak diaduk. diaduk, Hubungan jalanin aja atau hubungan komitmen? komitmen. Komitmen. Ngebahas sedikit tentang game ini nih. Iya. Kenapa Kaul ingin mengubah masa lalu dibanding masa depan, Kak? Depan. Oh, tadi iya maaf. Berarti Kaul mengubah masa depan dibanding masa lalu itu kenapa, Kak? Kalau menurut gue kita hidup di masa kini kan, berarti kan nantinya bisa nih berencana untuk ke masa depan gitu. Kenapa gue memutuskan untuk memilih masa depan? Ya karena kita bisa mengubahnya. Gue bisa berencana nih sekarang membuat strategi, mau gue punya tujuan, gue punya impian, itu bisa gue capai dari sekarang untuk masa depan gue. Terus kalau misalkan kenapa gue nggak pilih masa lalu, karena ya udah masa lalu udah terjadi. Yang patut kita ambil dari masa lalu kan pelajarannya. Pelajaran aja walaupun sakit Ya atau udah, berat, ya, penuh mungkin ada perjuangan, salah-salah. pengorbanan. Betul, pengorbanan salah-salah di masa lalu dijadiin pelajaran untuk sekarang dan jangan diulang untuk di masa depan. Ya, berarti pokoknya Kaul lebih fokus ngubah masa depannya dibanding harus berkaca ke masa lalu ada kegagalan atau keberhasilan. Itu jadiin pelajaran aja, terus ya. kita untuk masa depan ke lebih baik. Iya, betul. Oke, Kaul itu tadi buat sedikit refreshing games Iya. aja. Kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaannya Kaul. Boleh. Buat Kaul sendiri kegiatan selain jadi PO Big Boss ini apa sih, kayak selain kuliah sama PO Big Boss ini ada kegiatan-kegiatan lain nggak yang Kaul ikutin entah itu di kampus ataupun di luar kampus gitu, Kak? Kalau buat di kampus, gue jadi staff public relation dari UKM Poros. UKM Radio Iya, Poros. radio, iya dong. Radio Keren Politek. banget. Jadi staff PR, gue di sana megang media sosial Twitter. Twitter. Jadi basically gue bikin konten-konten tentang entertainment dan juga tips and trick di Twitternya Poros FM. Terus Selain itu, Iya. itu kan udah satu tuh berarti ada ya, kesibukan. kesibukan. Ya, terus Lalu ya paling kuliah, terus Kuliah. juga sekarang kan udah persiapan mau magang nih. Jadi iya. bikin-bikin Magang, foto, bener, bikin bener. CV, Magang. ngelamar-ngelamar gitu kan. Alhamdulillah sudah ada. udah ada pegangan magang Iya, nih, ada pegangan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Berarti nggak terlalu capek ngurusin
buat magang ya, bisa fokus nih untuk kegiatan-kegiatan yang lagi sekarang dijalanin. Nah, terus dari Kaul sendiri ada nggak sih tips buat membagi waktu nih? Kan kakak kegiatannya ada tadi ikut UKM Poros, terus juga kelas-kelas biasa buat kuliah, terus juga sekarang jadi PO Big Boss. Itu ada nggak sih kak kayak cara nih buat membagi waktu biar semuanya bisa dijalanin dengan baik gitu? Sebenarnya kalau tips langsung itu nggak ada, cuman kalau gue sendiri itu gue ngaturnya skala prioritas. Jadi misalkan deadline-nya yang paling dekat apa nih, misalkan tugas kuliah dulu. Jadi ya udah gue prioritas tugas kuliah gue dulu, gue kerjain. Terus baru misalkan ada tugas jadi PO, misalkan gue harus rapat jimit apa, divisi apa, ya gue utamain. Atau misalkan bisa disambi nih, gue sambil ngerjain tugas sambil rapat gitu. Jadi kalau misalkan emang bisa dikerjain dua-duanya at the same time, ya kenapa enggak gitu. Berarti kadang kali Kaul ini ngerjain dua-duanya, jadi lagi rapat ini sekaligus ngerjain yang ini. Iya betul. Apa nggak kesusahan kak kayak gitu kak? Enggak, karena jujur gue di rumah udah biasa. Jadi kadang nyokap gue tuh suka nyuruh-nyuruh hal-hal yang sambil kerjain ini sambil kerjain ini gitu. Jadi gue entah kenapa udah terbiasa untuk multitasking seperti itu gitu. Kadang-kadang gue sambil rapat sambil nyuci piring, sambil nyapu. Hebat gitu. banget ya sambil bisa nyuci piring rapat, ngomong. Dimarahin sama nyokap gue kan. Jadi kayak ya udah gitu sambil dikerjain gitu. Oke, itu dari tips dari Kaul tuh gimana cara pembagian waktunya, ya itu dengan cara ya itu skala prioritas saja. Kalau emang yang ini lebih penting ya udah diutamain. Ataupun kalau emang kuat bisa sembari dua-duanya langsung dikerjain. Nah, gitu. Lebih baik. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, Kaul ini pernah burn out nggak sih? Atau terus kalau udah burn out gitu, gimana cara Kaul ngatasinnya nih kak? Kalau burn out pernah. Gue kalau udah kayak gitu biasanya kayak gue lihat dulu nih kenapa, apa yang alasan yang bikin gue burn out itu kan. Terus habis itu kalau misalkan gue bisa cari solusinya saat itu juga, gue cari solusinya dan gue kerjain, selesain gitu. Tapi kalau misalkan gue udah bener-bener gak bisa banget, udah kayak capek banget, udah lelah banget, itu biasanya gue tutup, gue stop dulu pekerjaan itu. Butuh waktu rehat dulu, sendiri, tidur. Iya, pokoknya tidur sih biasanya gue. Lebih ke arah tidur ya? Lebih ke istirahat, tidur gitu. Terus kan kalau habis burn out gitu kan kayak butuh sesuatu untuk menenangkan diri, mengapresiasi diri. Nah terus biasanya Aul ini buat nge-self reward itu ngapain sih kak? Self reward gue biasanya nonton drakor. Nonton drakor itu udah termasuk self reward ya? Menurut gue itu dengan kesibukan yang kita alamin sekarang sebagai mahasiswa, itu kayak nonton drakor tuh udah sebuah self reward menurut gue. Teman-teman yang demen drakor bisa banget nih. Bisa tonton drakor. Ada rekomendasi drakor buat itu kan? Itu seru banget. Nggak tahu, maksud gue nonton drakor salah satu self healing menurut gue yang paling oke, karena kita juga di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain gitu, free juga, paling bayar apa, Netflix doang. Ya kan. Terus yang kedua itu gue biasanya suka belanja sih, kayak, apa nih wishlist gue gitu kan, ada keranjang kuning gitu kan yang harus dipenuhi. So check out gitu. Berarti kalau misalkan emang udah stres terus mau nge-self reward, kalau nggak udah bosan nonton, Kaul keluar rumah buat shopping gitu ya. Benar. Belanja. Iya. Nah, oke nih Kaul. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Harapan Kaul buat Big Boss tahun ini apa? Harapan gue buat Big Boss tahun ini semoga berjalan dengan lancar. Amin. Kita baik-baik di sana, kita bisa memberikan yang terbaik buat desanya. Amin. Impact buat mereka juga bagus, amin, besar, amin. Kita juga diingat nih sama warga desa. Berkesan kita ya, pokoknya. Kita pernah ngapain di sana, kayak gitu. Terus buat kitanya sendiri sebagai panitia juga berkesan. Kita pernah seru-seruan bareng di desa, gitu kan. Ya, karena jujur menurut gue, ini berdasarkan pengalaman gue tahun lalu, gue tuh kangen banget vibes kita sama-sama bareng-bareng sama panitia, kayak mandi air dingin, mandi air kusam, mandi apa gitu, maksudnya kayak panas-panasan sampai gosong. Itu seru banget menurut gue. Itu emang pas lagi di jalan itu kayak capek banget, tapi setelah itunya kayak ada cerita di balik itu, ada rasa kangen banget. Jadi ngebahas sama temen-temen tuh, ih seru banget ya kemarin kita kayak gini. Iya betul gitu. Jadi bonding sama panitia tuh dapet banget. Untuk sekedar informasi aja guys, gue juga dulu ikut Big Boss di tahun lalu, dan itu jujur emang ngangenin banget sih rasa-rasa Big Boss tuh, kayak
kita bercanda sama pihak warga desa sana, terus lihat pemandangan-pemandangan yang udah jarang banget lah ada di kota. Terus kita kita ngerjain sesuatu bersama-sama teman, terus hasilnya pun kita tinggalin ke desa itu dan memberikan kesan yang baik. Nah, wah nggak kerasa guys, kita udah cukup panjang ngobrol-ngobrol sama Kaul nih tentang Big Boss ini. Gimana, seru kan teman-teman? Nah, buat teman-teman yang masih mau ikutin Big Boss atau tahu perkembangan Big Boss, teman-teman bisa langsung aja follow IG Big Boss nih di @bigbosstgp2023. Nah, udah mungkin Kaul makasih ya udah mau nyempatin waktu ya datang ke sini. Terus juga sukses-sukses kuliahnya, juga sukses buat acara Big Boss di tahun ini. Udah sih paling terakhir dari gua Givari Andre atau Gipe pamit undur diri. Buat teman-teman semua jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe dan disebarin ke seluruh teman-temannya. Jangan lupa follow Instagram HMGP juga, Twitter dan TikTok, dan see you in next episode. Dadah.